Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. April 2020, hari Sabtu, jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, Mang Dayat membeki daerah Kertapati dan Pelaju. Dalam video ini, Mang Dayat menampilkan situasi dan keadaan daerah Kertapati sama Pelaju, di mana sudah banyak dulu-dulu subscriber yang pengen jengok daerah Kertapati sama Pelaju ini. Apalagi di zaman musim Corona ini. Dulu sebelum kita muter-muter jengok keadaan Kertapati sama Pelaju, Mang Dayat sebelumnya mampir untuk silaturahmi ketemu sama dulur Mang Dayat di Pelaju ini, yang mana memang dari kecil kawan ni lah tinggal di Pelaju. Jadi dalam kesempatan ini sekalian Mang Dayat berkeliling, sekalian silaturahmi mampir nak bercerita sama kawan ni tentang Pelaju ini. Nah, kita tonton dulu ya obrolan Mang Dayat sama dulu kita ini. Jangan kemana-mana, habis dari bercerita ini kita lanjut untuk jalan-jalan ke Kertapati sama Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Dayat di sini. Hari ini Mang Dayat ngajak dulu untuk ngelilingi daerah Pelaju. Nah, sambil berkeliling, sambil nyalin silaturahmi, Mang Dayat ngajak ketemuan sama dulur lama kita nah, notaris handal di Palembang. Mang Dan nih wong Pelaju. Makanya datangi dulu. Cuman apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku naik keliling-keliling, Mang Dan. Iya, Pelaju nih, nyingok untuk subscriber nih pengen tahu cak mana keadaan Pelaju. Kamu kan orang Pelaju. Ya, siap. Nah, kira-kira apa dia uniknya Pelaju ini? Uniknya Pelaju Uniknya Pelaju nih Mang Dayat. Pelaju pecah sejarawan aku jadi. Ayo makan nih. Ayo seketika kita makan, lanjut makan. Jadi kalau kita cerita sedikit tentang Pelaju ini adalah sebenarnya tempat yang bersejarah untuk kota Palembang. Zaman dulu, karena apa? Di sini ada tempat dulu tempat pengolahan bahan bakar, bahkan tempat menyimpan bahan bakar untuk peralatan perang. Oh, itu terletak sekarang itu di yang di Pelaju ini. Pertamina Pelaju, daerah Pertamina Pelaju, dan itu dibangun Belanda zaman dulu. Kurang lebih tahun 1904. Jadi memang sampai saat ini pun bangunan-bangunan kompleks di dalam situ masih oriental Belanda. Jadi masih ciri khas Belanda. Iya, memang kalau masuk sana tuh memang cap Belanda ya. Ku bawa ke sana kayak kita jingok-jingok di dalam situ. Nah, terus yang selanjutnya tempat bersejarah lainnya di Pelaju ini ialah di Lorong Sikam. Di mana Lorong Sikam itu mungkin itu sekitar 200 meter dari sinilah. Yo, kita ini lagi di Pempek Pelamboyan. Pempek yang paling lemak di Pelaju. Ada pempek. Nah, ini endorse ini. Bukan endorse, tapi memang lemak. Ini pempek apa namanya? Pistel. Agak susah sekarang cari pistel. Tit deh. Cak itu. Jadi memang kalau misalkan saat dulu sebelum dijajah atau dimbeknya oleh Jepang, jadi memang ini tempat yang sangat penting di daerah Pelaju ini. Apa setelah itu tidak stop sampai di situ Mang Dayat. Setelah merdekanya kita, akhirnya dibukalah di situ menjadi tempat sebuah badan usaha milik negara, yaitu Pertamina. Dan alhamdulillah kalau sampai saat ini memang
setengah namanya wong pelaju ini Mang Dayat banyak mencari di Pertamina. Baik dari pegawai, baik dari pegawainya, baik dari LS-nya, terus yang pokoknya ngelurus semua. Baik dari sisi rumah sakit, pekerja-pekerja di situ. Alhamdulillah memang terbantu masyarakat pelaju dengan adanya Pertamina ini. Nah mungkin dengan berkembangnya sekarang ini ya, wong banyak ke ilir, maji wong tuh, atau apa namanya, dulur-dulur. Kita nih kalau mau menyebutnya, kalau wong Palembang nyebutnya ke Palembang. Kalau tak dosunnya tidak dosunnya jadi Palembang nih. Padahal tidak, sebenarnya sama-sama Palembang, cuman bedanya ulu sama ilir. Nah, karena semakin banyaknya wong yang ya dulu sikam tadi apa di isinya? Sikam tadi benteng. Oh, ada benteng. Ada benteng. Ada benteng. Bukan benteng Takeshi. Iya, pokoknya benteng zaman Belanda. Zaman Belanda. Boleh lagi kapan-kapan kita jengok main kok belum tahu kalau di situ ada benteng. Walaupun Palembang nih, makanya kalau ada nanya wong pelaju tidak tahu. Makanya kayak kita kapan-kapan kita jengok. Ini lagi musim corona, jadi konten-kontennya mainilah dulu. Ini social distance. Physical distance. Dan kalau dari sisi etnis dan ras serta adat, memang di pelaju ini Mang Dayat didominasi sama wong Komering. Rata-rata wong Komering di sini. Seluruh wong baik dia adu manis, mendayun, terus apa namanya campang tigo, semua ada di sini semua. Nah jadi apa banyak jok-jok atau penesan-penesan gitu wong Palembang ini ya di pelaju ini khususnya dia galak pakai cara-cara Komering. Nah, jadi itu ciri khasnya pelaju nih Mang Dayat. Oh, cak itu. Yo. Nah, tahu gitu jadi kan nambah informasi gitu, nambah pengetahuan. Jadi ternyata memang pertama di pelaju ini ada benteng tua di Sikam itu, peninggalan Belanda. Terus yang kedua ada Pertamina ini ternyata memang objek vital zaman dulu, objek vital memang yang dibikin oleh Belanda. Yang dibikin Belanda yang memang harus dipertahankan karena untuk mensuplai bahan bakar perang mereka. Sebenarnya nih kalau panjang lagi ngobrol, lemak lagi nih ngotak-ngotik tentang pelaju ini apa. Tapi jadilah dulu Cak Nyo. Jadilah dulu. Nah, maghrib dulu. Nah, maghrib. Jadi kaget kapan-kapan kita lanjutin lagi. Jadi sekian dulu dari Mang Dayat. Terima kasih atas waktunya sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kertapati ini wilayahnya cukup luas. Tapi bisa kita omong ke Kertapati ini sebenarnya salah satu pintu gerbang untuk masuknya kota Palembang. Ngapa cak itu? Karena di sini ada namanya stasiun kereta api Kertapati yang dibangun tahun 1914. Ada juga terminal yang paling besar di Palembang, yaitu Terminal Karyajaya. Zaman dulu daerah Kertapati ini namanya bukan Kertapati, namanya itu Karangberahi. Nah, kamu belum tahu, namanya Karangberahi. Baru kemudian diganti dengan Kertapati. Tak tahu ngapo namanya ganti Kertapati, mungkin karena kereta api tapi Mang Dayat tak tahu juga itu mungkin. Saat pembangunan stasiun kereta api dibutuhkan lahan yang luas. Jadi banyak warga asli dari Wong Kertapati ini dipindah ke seberang Sungai Musi, yaitu yang namanya daerah Karanganyar, Tanggung Puntung. Pelaju ini merupakan daerah yang banyaknya nyimpen cerita-cerita dulu-dulu. Di antaranya ada tempat pertahanan zaman Belanda dulu, yaitu di Lorong Sikam yang tadi diceritakan oleh Mang Den.
Kemudian ada juga yang diceritakan Mang Den tadi bahwa Pertamina itu zaman dulu adalah objek vital, yang mana aset yang penting yang nyuplai untuk zaman-zaman perang. Itu juga terjenguk dari rumah-rumahnya yang masih bernuansa Belanda. Kemudian yang ketiga, ada juga cerita tentang makam Ratu Bagus Kuning, yang ceritanya makam ini dijaga oleh 41 kera. Dan sebenarnya masih banyak cerita yang lain lagi yang tak mungkin bisa Mang Dayat cerita ke siko-siko. Insya Allah kaget kita akan bahas siko-siko di lain kesempatan. Sekian perjalanan kita ke Kertapati sama Pelaju ini. Kalau ada salah kata-kata dalam narasi ataupun dalam video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.